Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Halaman 241. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu tata'allaqu bil hamli wal wiladati. Faidah yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran. Qala Sayyidil Habibu Ahmad bin Hasan al-Attasi wa man khafa 'alal janina fi batni ummihi an yasquta falyaqra alayhi ya hasib sab'a marratin fayasbutu. Berkata Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, dan barang siapa yang khawatir atas janin di perut ibunya bahwa ia akan keguguran, maka bacakanlah atasnya ya hasib, ya hasib, ya hasib sebanyak 7 kali. Fayat butuh, maka dia akan menjadi kuat. Jadi sambil dipegang perutnya, ya hasib, ya hasib, ya hasib. Perut bininya pegang, cuman babe turun ke bawah. As-salamatu indal wiladati minal hayawani aktsaru minal adamiyati. Keselamatan ketika melahirkan dari hewan-hewan itu lebih banyak dari bangsa manusia. Melahirkan untuk bangsa binatang itu lebih banyak yang selamat dari bangsa manusia. Kucing tuh kalau beranak selamat semua anaknya. Iya, kagak pakai bidan. Udah begitu itu kucing atau seumpama kambing tuh kalau beranak sekali 3, sekali 4 selamat semua itu. Jadi angka kelahiran binatang jauh lebih banyak selamatnya dari angka kelahiran keselamatan untuk bangsa manusia. Fayambaghi qira'atu idza as-sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat
wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat lissalamati indal wiladati. Maka seyogianya bacalah surah Idas sama'u syaqqat sampai akhir al-insyiqaq, baca itu. Lissalamati indal wiladati, untuk keselamatan ketika melahirkan. Di dunia itu angka banyaknya kambing itu lebih banyak daripada angka banyaknya anjing. Itu bagian daripada sunnatullah. Padahal yang namanya anjing jarang disembelih, tapi kalau kambing banyak yang disembelih. Tetapi jumlah angka kambing lebih banyak daripada anjing. Begitu juga ayam. Ayam jumlahnya di dunia paling banyak, karena paling banyak dikonsumsi oleh bangsa manusia. Padahal anjing jarang dimakan, jarang disembelih, tapi yang namanya kambing, ayam jauh lebih banyak. Mestinya kan yang lebih cepat pasti ayam atau kambing. Qala al-allamatu az-Ziyadi. Zayadi. Qala al-allamatu az-Zayadi. Yustahabbu an yaqra'a indal wiladati wa hiya talqu ayatal kursi wa inna rabbakumullahu alladhi al-ayata wal ikhlasi wal mu'awwidhataini wal fatihata wa yukthiru min du'ail karbi wa huwa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i wa rabbul arshil karim, fa inna dhalika yusahhila wiladataha. Berkata Al-Allamah Az-Zayadi, disunnahkan untuk membaca ketika wiladah, yaitu melahirkan, bacakan ayat kursi dan inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh yaghshal lailan nahara yatlubuhu hadita wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Al-A'raf ayat 54. Lalu bacain kulhu, bacain Al-Falaq dan An-Nas, bacain Al-Fatihah, dan memperbanyak dari doa dalam keadaan sulit, yaitu la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i wa rabbul arshil karim. Maka sungguh semua itu dapat memudahkan akan kelahirannya. Man arada an yurzaqa waladan yanwi idza hamalat zawjatuhu an yusammiyal mauluda bi abdil qadiri. Barang siapa yang ingin bahwa ia dikaruniai anak laki-laki, maka ia berniat apabila hamil istrinya bahwa ia akan menamai anak yang dilahirkan itu dengan nama Abdul Qadir. Ya Allah, di hatinya bilang,
Kalau anak ini terlahir, saya akan kasih nama Abdul Qadir. Atau dalam riwayat yang lain, kasih nama, niatin dengan nama Nabi Muhammad. Ya Allah, saya akan namai anak ini Muhammad. Atau saya akan namai anak ini Abdul Qadir. Insya Allah yang keluar laki-laki. Kalau yang keluar perempuan bagaimana? Takdir itu. Zakaru annahu kana lil habibi Alawi ibn Muhsin as-Saqafi salasata asyara waladan kulluhum yahbuna fi waqtin wahidin likasrati auladihi. Mereka menyebutkan bahwasannya adalah Al-Habib Alawi bin Muhsin as-Saqaf memiliki 13 anak. Semuanya yahbun, habwan, masih dalam keadaan merangkak pada satu waktu karena saking banyak anaknya. Jadi mungkin setahun satu, setahun satu, setahun satu. 13. Yang ini belum bisa jalan, udah keluar lagi. 13. Yahbun, masih pada ngerangkak, masih pada digendong, udah keluar lagi. Wa dakhala al-masjida yauman fara'a rajulan. Maka beliau masuk ke dalam masjid pada suatu hari dan beliau melihat terdapat seseorang yasjudu wa yad'u fi sujudihi yaqulu ya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin yuridul walada. Orang itu sujud dan berdoa di dalam sujudnya. Ia berkata, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri, dan engkau adalah sebaik-baiknya orang yang mewariskan. Yuridul walada, maksudnya dia kepengen punya anak. Itu dia baca doa itu tuh karena dia udah lama nggak punya anak, pengen dia punya anak. Akhirnya dia baca itu di kala sujudnya, ya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu kan doanya Nabi Allah Yahya, bapaknya Nabi Yahya, Zakaria. Doanya Nabi Zakaria itu kan. Faqala al-habibu Alawi khudh min auladi ma tasha'u. Maka berkata Habib Alawi, ambil anak gua yang mana aja no. Anak gua banyak 13, lu ambil yang mana aja. Khud min auladi ma tasha'u, ambil dari anak-anakku yang mana saja yang engkau inginkan. Berapa kayak lu ambil semua juga gak apa-apa. Ya gua bikin lagi 13 anakku. Kana Sayyidi Al-Habibu Ahmad bin Hasan Al-Attasi radhiyallahu anhu yaqulu inna salafa kanu yaqra'una ala ru'usil awladi sigari suratal qadar. Adalah Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya ulama-ulama salaf terdahulu senantiasa mereka membacakan di atas kepala anak-anak mereka yang masih kecil surah Al-Qadar. Kepalanya dipegang sambil baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Wa kana sayyiduna Ja'farus Shadiq ya'muru bidzalika wa yaqra'una surata alam nashrah ala sudurihim. Dan adalah Sayyiduna Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum
beliau memerintahkan dengan membaca surat itu dan membacakan surah Alam Nasrah di dada-dada mereka. Bacain Al-Qadr di kepalanya, bacain Alam Nasrah sambil megang dadanya. Adraknahum ala hada wa baraku alaina fis sighari. Adraknahum, maka sungguh kami benar-benar mendapatkan mereka atas yang demikian ini, dan mereka memberkahkan atas kami sejak kecilnya. Artinya mereka sudah terlihat bukti-bukti baktinya sejak mereka kecil. Wabaraku alaina bisilwari, dan mereka telah nampak baktinya kepada kami sejak mereka kecil. Bacakan, palanya dipegang sambil baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, selesai lalu dadanya dibacakan alam nashrah laka sadrah. Itu benar-benar manjur. Yurwa anis salafis salihin annahu yanbaghi an yamsaha ra'sa as-sabiyyi wa yaqra'a ash-shahid sab'an wal bar sab'an wa suratul qadar thalathan. Diriwayatkan dari para ulama salafus saleh bahwasannya siogianya bahwa ia mengusap kepala anak kecilnya sambil dia baca asyahid 7 kali, albar 7 kali, dan surah Al-Qadar 3 kali sambil dipegang palanya. Sambil dipegang palanya asyahid 7 kali, albar 7 kali, Al-Qadar 3 kali. Qala ba'duhum wa in aradta li sabiyyin naf'a al-barru sab'an wasyahidu sab'an. Apabila engkau menginginkan anak kecilmu menjadi orang yang bermanfaat, maka bacakanlah al-bar 7 kali, asyahid 7 kali. Wa suratul qadari thalathan wal yadu min fawqi ra'sihi yatimmul maqsadu. Dan bacakan surah Al-Qadar sebanyak 3 kali, dan keadaan tangan di atas kepala anak kecil itu, maka ia akan sempurna kepada tujuannya. Yanbaghi an yuqra'a ala ra'sil mauludi suratul qadari. Seyogianya bahwa dibacakan di kepala bayi yang baru dilahirkan surah Al-Qadr. Faqad balaghna annaha idza quri'at wa yadul qari'i ala ra'sil mauludi lam yazni fi umrihi abadan. Maka sungguh telah sampai berita kepada kami bahwasannya apabila dibacakan dan tangan orang yang membaca di atas kepala bayi yang baru dilahirkan, maka bayi itu tidak akan berzina seumur hidupnya selamanya. Summa yahrisu ala an la turdi'ahu illa imra'atun ta'kulul halala hasanatul akhlaqi tayyibatul a'raqi. Kemudian berusahalah untuk tidak menyusukannya kepada seorang perempuan kecuali kepada seorang perempuan yang memakan yang halal, yang baik akhlaknya, yang bagus keturunannya. Faqad jarraban nasu ta'thirar radha'i wal biqa'i fi ittiba'i. Maka sungguh manusia telah banyak mencoba pengaruh dari
susuan dan pengaruh dari lingkungan dalam membentuk karakter. Fittiba dalam membentuk karakter. Al-biqa lingkungan-lingkungan. Ar-radha susuan-susuan. Susuan itu, lingkungan itu sangat memberikan dampak pengaruh besar dalam karakter seorang anak. Kanat Ummul Hasanil Basri maulata Ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ibundanya Al-Imam Hasan Basri, budaknya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama ghabat ummuhu fi hajatin fayabki fatu'tihi Salamata sariyaha tu'alliluhu bihi ila an taji'a ummuhu fatadirra alaihi. Warubbama, dan tatkala ghabat ummuhu, pergi ibunya, fi hajatin, dalam satu hajat, maka bayi itu menangis. Bayi ini tidak lain adalah Al-Imam Hasanul Basri. Asal ibunya pergi, ada satu hajat karena disuruh oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi, maka kadang-kadang tuh bayi nangis. Fatu'tihi Ummu Salamata thadiyaha, lalu Ummu Salamah memberikan kepada bayi tersebut puting susunya. Itu bayi kena puting susu langsung anteng. Jangankan bayi, yang tua aja anteng. Ngerti aja sih. Jadi kalau udah kena itu anteng dan nggak ao. Tu'alliluhu bihi, agar bermain-main dengannya sampai datang ibunya, maka dia memutar-mutar atas susu, atas puting susu itu. Fayarawna tilkal hikmata wal fasahata min barakati dzalika, maka manusia menyaksikan, manusia melihat akan hikmah itu dan kepasihan itu dari keberkahan yang demikian itu. Jadi Ummu Salamah punya budak perempuan, namanya ibundanya Al-Imam Hasanul Basri. Itu ibundanya Al-Imam Hasanul Basri. Asal disuruh ke pasar, itu bayi nangis. Lalu oleh Ummu Salamah dibohong-bohongin, dikasih puting susu, anteng, sehingga main-main dengan puting susu itu. Maka setelah besarnya, apabila dia mengucapkan sesuatu, pasti terlihat ada hikmahnya, ada kepasihannya, min barokati dalika, dari keberkahan puting susu dari istrinya Nabi. Jadi kalau ngomong tuh Al-Imam Hasanul Basri, orang sulit ngebedain ini hadis apa bukan. Sumpama sampai ulama bilang kada kalamuhu kan nubuwah, hampir-hampir saja ucapannya Al-Imam Hasanul Basri mirip dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sumpama ucapan beliau, laulal ulama lasoron nasukal bahaim, laulal abdal la khosafal ab. Itu kan ucapan Al-Imam Hasanul Basri, tapi mirip banget seperti hadis. Hampir-hampir saja orang terkecoh untuk membedakan ini hadis atau maqalah Al-Imam Hasanul Basri, karena kepasihannya, karena hikmah, karena ilmu yang tidak lain mendapatkan keberkahan dari puting susu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma qala wallahu a'lam.